Dikatakan kalau menurut perhitungan kita sudah cukup memadai ya, apalagi dengan adanya perpanjangan nih restrukturisasi kredit ini sampai 2024 itu. Dan tetapi kalau kita lihat di dalam konteks konteks secara menyeluruh, tentu kita akan sangat mendorong bank-bank ini untuk terus-menerus sebenarnya memperkuat cadangan, memperkuat permodalan. Karena apa, Pak? Karena mungkin kita tahu bahwa tahun 2023 itu walaupun kita juga kalau kita lihat dari performance perbankan kita sangat optimis, tetapi kan ada hal-hal tertentu yang kita harus waspada. Ya. Ini yang yang kita sebut sebagai kita harus bersikap cautious optimistic lah. Ya optimis tapi ya hati-hati. Gitu, tetap hati-hati kita. Nah ini sehingga kalau kita lihat bagaimana mereka memanage risiko dan mengurangi kemudian risiko kredit ini menjadi persoalan yang sangat kita perhatikan. Kalau trennya sekarang, dari mulai peaknya pada saat terjadinya COVID itu sebetulnya bisa dikatakan NPL misalnya sekarang terus menerus itu menurun, gitu. Nah ini sebetulnya tentu saja sangat membantu bank untuk kemudian mengakumulasi ya CKPN gitu kan. Dengan profitabilitas yang semakin meningkat itu. Nah, secara umum saya kira bisa dikatakan begitu. Oke. Ya. Tapi kalau misalkan berdasarkan dengan data Pak yang kami kumpulkan di September 2022, laba perbankan pada RBB 2022 ini diperkirakan bisa tembus 162 triliun. Ya, ya. Tapi pencapaiannya sampai dengan September ini masih di 117,2 triliun. Optimis nggak Pak? 162 ini bisa tercapai Pak? Wah, begini Pak, jadi kalau soal masalah laba itu tentu kan kita banyak faktor ya yang harus kita perhitungkan ini. Karena tentu saja bahwa kalau mereka itu mau mengakumulasi CKPN ya, contoh dalam hal ini tentu saja ini kan kita akan peranan laba itu sangat signifikan kan. Nah ini yang kalau soal tercapai tidak tercapai, nah ini tentu yang namanya juga prognosa ya. Tentu ini kita akan melihat bagaimana perkembangan bisnis dari masing-masing perbankan secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat misalnya target yang tidak tercapai itu biasanya ini situasi kondisi yang normal saja gitu. Yeah. Kalau kita baca RBB misalnya kan prognosanya berapa persen kira-kira pertumbuhan tahun depan dan realisasinya belum tentu segitu, bisa lebih tinggi, bisa juga rendah gitu kan. Tetapi overall sebetulnya perbankan kita itu profitabilitas bank-bank kita itu mungkin tertinggi di dunia ya. Sehingga investor asing pun masih sangat tertarik tentu saja untuk membeli saham ya secara langsung maupun melalui pasar modal yang terkait dengan saham bank-bank kita itu. Oke. Yeah. Terakhir Pak, untuk menutup diskusi kita Pak, bagaimana OJK mengevaluasi kinerja perekonomian Indonesia sampai dengan kuartal 4 dan proyeksi ekonomi di 2023 nanti akan seperti apa Pak? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan ya, kalau saya sih melihatnya dari perkembangan, tentu saja bank ini kan sebetulnya merefleksikan dinamika ekonomi ya. Kalau kita lihat pertumbuhan kredit yang hampir 12% overall tahun ini nanti, kita melihat bahwa memang proses perekonomian kita ini bisa dikatakan masih sangat optimistik. Sangat optimis, karena apa? Tentu saja kita juga melihat kemarin bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi kita kan mencapai 5,72%. Which is mungkin the best ya ever yang kita capai dalam situasi sekarang under circumstances ya. Dalam pengertian yang ada tekanan geopolitik, ada kemudian juga interest rate tapi kita dan lain kita masih tumbuh dengan cukup baik. Ya ini yang kita lihat ke depan itu kelihatannya kalau tidak ada pemburukan yang signifikan, kita masih melihat tahun 2023 itu dengan optimis gitu. Kredit juga akan tetap tumbuh. Penghimpunan dana pihak ketiga juga kita indikasikan juga akan meningkat. Terus juga rasio-rasio keuangan juga nampaknya juga tidak ada yang mengkhawatirkan ya, likuiditas dan yang terkait dengan masalah-masalah lain yang terkait dengan penanganan risiko, kredit dan lain sebagainya kelihatannya tidak terlalu mengkhawatirkan. Dan di tahun ini dana pihak ketiga tersebutlah yang membuat dividen perbankan ke negara juga sangat melonjak tinggi ya Pak ya? Iya, sangat melonjak tinggi. Nah ini memang kalau kita lihat juga, sekarang kita coba perhatikan misalnya kontribusi perbankan pada saat ini kan masih tetap paling signifikan ya. Itu kita tuh masih 80% lah kira-kira gitu ya. Pembiayaan ekonomi non pemerintah itu kan masih dikuasai oleh bank. Jadi kalau bank performance-nya masih seperti sekarang aja nih misalnya
sebagus sekarang, tentu ekonomi kita juga akan secara signifikan bisa dipertahankan dalam posisi yang sangat baik, bisa dikatakan begitu. Ya.